Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan saya Nur Esa dengan NIM 20.04.01.0095. Perkenalkan saya atas nama Sarmila dengan NIM 240.100.98. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai distribusi menurut Al-Quran dan etika ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Ishak, SEI, MEI. Saya selaku pemateri pertama. Saya selaku pemateri kedua. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu konsep distribusi. Jadi, distribusi berarti penyaluran, pembagian, pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah. Kata distribusi disinonimkan dengan kata dulah dalam bahasa Arab. Secara etimologi, kata dulah berarti terus berputar atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan secara terminologi, kata dulah berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan. Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan yang ada dapat melimpah dengan harta dan tidak hanya beredar di golongan tertentu saja. Menurut Afzalur Rahman, distribusi adalah suatu cara di mana kekayaan disalurkan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu, masyarakat, dan negara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan agar umat Islam mendistribusikan sebagian harta dan penghasilan mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang berkekurangan di bidang ekonomi. Distribusi yang dimaksud Nabi terbagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi barang dan jasa yang berupa penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen, dan para pemakai dan penyalur sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud solidaritas sosial. Kedua jenis distribusi, jenis pertama bersifat profit atau taking untuk mendapat keuntungan, dan yang kedua non-profit taking atau tidak untuk mendapat keuntungan. Kemudian selanjutnya yaitu menurut Yusuf Qaradawi, salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial dalam masyarakat adalah mengenai masalah distribusi. Distribusi merupakan salah satu bidang terpenting dalam perekonomian. Masalah distribusi terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu distribusi praproduksi dan pasca produksi, di mana distribusi praproduksi yaitu mengenai distribusi sumber-sumber produksi yang meliputi tanah, sumber daya alam, alat-alat yang digunakan untuk proses produksi. Sedangkan distribusi pasca produksi yaitu mengenai distribusi komoditas yang merupakan hasil dan proses perpaduan dari sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia. Kemudian Allah menyuruh manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat, dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip distribusi. Adapun dalam prinsip distribusi ini terdapat 4 prinsip. Yang pertama yaitu larangan riba dan gharar. Kemudian yang kedua, keadilan distribusi. Kemudian konsep kepemilikan dalam Islam. Kemudian yang terakhir yaitu larangan menumpuk harta. Pembahasan yang ketiga yaitu fungsi distribusi. Adapun fungsi distribusi dalam aktivitas pada hakikatnya mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan kemaslahatan umat. Distribusi menempati posisi penting dalam teori ekonomi mikro, baik dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis, karena tidak bekerja hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka, tetapi juga aspek sosial dan politik. Kemudian dalam sistem ekonomi kapitalis, kemiskinan dapat diselesaikan dengan cara meningkatkan pendapatan nasional dan menaikkan tingkat produksi. Teori tersebut tidak dibenarkan, bahkan kemiskinan menjadi salah satu produk sistem kapitalis yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara tidak adil. Kemudian sementara sistem ekonomi Islam sangat melindungi setiap warga negaranya, baik yang kaya untuk memperhatikan si miskin. Al-Quran mengatakan
mengatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian rezekinya untuk kesejahteraan masyarakat, baik dengan jalan zakat, sedekah, hibah, wasiat, dan sebagainya. Sebab kekayaan terus tersebar dengan baik. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tujuan distribusi. Persoalan distribusi mempunyai kaitan dengan lain-lain persoalan seperti persoalan keadilan, falsafah, moral, solidaritas, dan lain-lain. Dari segi ekonomi, distribusi pendapatan dan distribusi kekayaan, serta yang belum banyak dibahas adalah distribusi mengenai konsumsi. Falsafah distribusi dari segi ekonomika dan terutama dari kebijaksanaan ekonomi, intinya dapat ditinjau dari dua baku yaitu merit standar dan need standar. Distribusi yang didasarkan pada merit standar baku ialah distribusi yang didasarkan atas jasa yang diberikan, sedangkan distribusi atau baku kebutuhan adalah distribusi yang didasarkan akan kebutuhan tiap orang atau tiap keluarga termasuk kebutuhan dasar dan kebutuhan esensial. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Saudari Nur Esa, yang mana materi selanjutnya itu mengenai sistem distribusi Islam. Nah, kepemilikan dalam ekonomi Islam itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kepemilikan umum atau collective property, di mana kepemilikan umum ini meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas, dan juga termasuk yang tersimpan di perut bumi, dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya. Kemudian yang kedua yaitu kepemilikan negara atau state property, di mana kepemilikan negara ini meliputi semua kekayaan yang diambil negara seperti pajak dengan segala bentuknya, serta perdagangan, industri, dan pertanian yang diupayakan negara di luar kepemilikan umum, yang semuanya itu dibiayai oleh negara sesuai dengan kepentingan negara. Kemudian yang ketiga itu kepemilikan individu. Nah, kepemilikan individu ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma syariat. Persoalan kepemilikan dalam tema ekonomi Islam didasari oleh konsep Tauhid Allah sebagai Maha Pencipta adalah pemilik segala sesuatu. Dia telah menundukkan ciptaannya bagi manusia seperti bumi, matahari, bulan, laut, sungai, dan lain-lain. Baik, materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya yaitu mengenai instrumen-instrumen distribusi ekonomi Islam. Adapun instrumen-instrumen distribusi ekonomi Islam diantaranya yaitu yang pertama zakat. Nah, zakat secara bahasa itu berarti tumbuh, bertambah, bersih, dan baik. Sedangkan secara istilah fikih, zakat adalah kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, zakat didistribusikan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Kemudian yang kedua yaitu infak dan sedekah. Nah, infak dan sedekah adalah pemberian yang sifatnya sunnah, bebas, dan sukarela bagi setiap orang yang ingin melakukan kebaikan dengan hartanya kepada sesama. Jadi distribusi infak dan sedekah pada dasarnya sama dengan distribusi zakat, yaitu menyangkut 8 golongan seperti fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Namun sedekah di sini lebih diprioritaskan kepada kalangan yang lebih membutuhkan dan kalangan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga itu wakaf. Nah, wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu waqafa yang berarti menahan, berhenti atau diam di tempat. Sementara itu, menurut hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan hak milik atas sesuatu yang tahan lama kepada penjaga wakaf atau nazir. Kemudian yang keempat itu nafkah.
Nah, di sini nafkah merupakan pemberian yang digunakan untuk membiayai kebutuhan istri, anak-anak, dan keluarga dekat yang lemah. Selain itu, di dalam sistem Islam, seorang imam juga dianggap sebagai seorang ayah dalam sebuah keluarga. Artinya, bahwa tugas imam atau negara tidak sebatas melindungi hak milik dan melindungi dari berbagai ancaman. Namun, lebih dari itu, negara juga bertugas menyediakan dan memenuhi kebutuhan rakyatnya, terutama rakyat miskin. Kemudian yang kelima, wasiat. Nah, wasiat merupakan pemberian sejumlah harta seseorang yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang bukan merupakan ahli waris yang akan diterima apabila yang memiliki harta tersebut telah meninggal. Baik, adapun pembahasan selanjutnya yaitu mengenai etika dalam ekonomi Islam. Nah, kegiatan distribusi merupakan suatu kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen melalui rantai pemasaran atau dari lokasi produksi ke berbagai lokasi di mana konsumen yang berbeda. Kemudian dalam distribusi itu meliputi dua aspek, yaitu penentuan institusi yang akan melakukan kegiatan mendistribusikan barang atau pedagang besar, wholesaler, pedagang eceran atau retailer, dan agen pemasaran atau agen, dan penentuan cara penyimpanan atau penggudangan dan alat-alat pengangkutan yang akan mendistribusikan barang dari pabrik perusahaan ke institusi-institusi yang membantu memasarkan barang kepada para konsumen. Nah, dalam Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggapnya produktif dan mendukung para pedagang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala dan membolehkan orang memiliki modal untuk berdagang. Tapi ia tetap harus berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama mengenai larangan ihtikar. Nah, ulama memberikan kriteria tertentu. Kriteria itu terhadap bentuk ihtikar atau penimbunan yang diharamkan. Kriteria itu diantaranya yang pertama, barang-barang yang ditimbun hendaklah melalui proses pembelian sebelumnya dari masyarakat. Adapun apabila barang dagangan itu semata-mata dari hasil pertanian sendiri atau seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, tidaklah termasuk ihtikar yang diharamkan. Kemudian yang kedua, barang-barang itu berupa makan pokok atau qut. Kemudian yang ketiga, penimbunan barang dagangan itu hendaklah menyulitkan masyarakat. Nah, untuk menghindari terjadinya ihtikar, salah satu cara yang harus ditempuh adalah dengan mencegah praktik monopoli di dalam pengelolaan barang-barang dagangan. Praktik semacam itu harus dicegah guna menghindari madarat yang besar bagi masyarakat. Nah, tindakan ini sangat sesuai dengan prinsip syariat zariyah di dalam Islam. Untuk merealisasikan hal itu, peran serta pemerintah sangat besar, mengingat ia mempunyai kekuasaan atau otoritas. Kemudian prinsip yang kedua yaitu mencari keuntungan yang wajar. Nah, mencari keuntungan yang wajar ini merupakan suatu keharusan di dalam proses ekonomi apabila para pelakunya menginginkan keuntungan. Hanya saja, keuntungan yang ingin diperoleh hendaknya tidak bertendensikan eksploitasi dan ketidakwajaran, di mana Islam tidak membenarkan praktik di dalam mencari keuntungan seperti apa yang terjadi dalam sistem kapitalis, yaitu suatu sistem yang membenarkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar, termasuk di dalamnya bentuk monopoli dan penimbunan barang dagangan, yang kesemuanya itu akan menimbulkan kepincangan ekonomi di dalam masyarakat pada umumnya dan pelaku ekonomi itu sendiri pada khususnya. Oleh karena itu, pelaku ekonomi hanya diperkenankan mengambil keuntungan yang baik dan wajar, tidak terlalu tinggi yang akan berakibat kepada kesusahan masyarakat, dan juga tidak terlalu rendah yang akan berakibat kepada kebangkrutannya. Nah, dapat kita pahami bahwa
untuk menghindari praktik-praktik ekonomi yang tidak wajar seperti pengerukan keuntungan yang berlebihan, maka diperlukan partisipasi semua pihak dalam ekonomi. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan penguasaan barang dagangan di satu tangan agar hal semacam itu tidak terjadi. Kemudian yang ketiga itu distribusi yang meluas. Pada prinsipnya, distribusi mewujudkan beberapa hal, diantaranya yaitu pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk, memberikan efek positif bagi pemberi itu sendiri seperti halnya zakat, di samping dapat membersihkan diri dan harta, juga meningkatkan keimanan dan menumbuhkan kebiasaan untuk berbagi. Kemudian menciptakan kebaikan di antara semua orang, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan, pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya dan aset, kemudian memberikan harapan kepada orang lain melalui pemberian. Diperkuat dengan ukuran prioritas bagi masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan dan kefakiran, karena golongan ini rentan terhadap kekufuran yang secara eksplisit dapat dilihat dari urutan dalam 8 mustahik sagat. Kemudian yang ketiga itu keadilan sosial. Nah, prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung beberapa maksud, di mana yang pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh. Nah, prinsip keadilan yang harus diperankan oleh negara terhadap masyarakat. Islam menghendaki persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit. Kemudian yang kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Kemudian yang ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar, apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Kemudian, oleh karena itu, setiap warga negara itu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun oleh sesama masyarakat.